Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan selalu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, di video kali ini saya akan memberikan contoh untuk masalah transportasi. Dimana ini hanya solusi awal dulu. Jadi belum yang optimal. Solusi awal sendiri nanti dibagi menjadi 3 metode, ada Northwest Corner, least cost, dan Vogel Approximation Method atau yang biasa disingkat dengan FAM. Cuma saya lebih senang untuk yang FAM nyebutnya Vogel. Oke, kita nggak usah berpanjang lagi. Ya, kita mulai. Oke, untuk Northwest Corner sendiri, kalian silahkan cek materinya di pojok kanan atas. Nah, nanti ada linknya untuk materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk ya, ke contoh soalnya. Mari kita mulai ya. Nah, untuk Northwest Corner sendiri kan kita tidak perlu melihat yang namanya apa namanya nih biaya. Ini hapus. Sebenarnya nggak usah perlu dilihat. Nah, ini untuk mempermudah aja saya berikan biaya nanti supaya kita dapat menghitung berapa sih ongkos minimum untuk mentransfer uh, suatu barang ke kota. Nah, di sini ada 3 pabrik penghasil barang. Ini dinyatakan sebagai baris. Ini 1, 2, 3. Ini mungkin saya punya P1, di sini P2, di P3. Oke, itu menyatakan pabriknya. Nah, kemudian ada kolom 1, 2, 3, 4. Ini kotanya ya, C1, C2, C3, C4. Nah, itu sendiri ada 4 kota. Nah, sehingga di sini si pabrik akan mengirim ke 4 kota, 3 pabrik ya. Nah, kita lihat sendiri P1 atau pabrik 1 dia punya supply. Sini supply itu seperti itu, sedangkan di sini untuk permintaan kotanya seperti itu. Nah, kita cek di sini balance atau tidak. Oke, kita cek ya, 12 tambah 8 itu 20, 20 tambah 10 nih. Nah, berarti di sini hasilnya 30. Ini pun sama. Supply sama demand itu jumlahnya 30. Berarti di sini balance. Ya, cek kembali catatannya yang ada di video sebelumnya yang di pojok kanan atas. Oke, kita kerjakan dengan Northwest Corner. Artinya dari pojok kanan kiri atas ya kita kerjakannya. Berarti di sini kita mulai dari pojok kiri atas di mana di ini kita ada X11. Oke. Kita lihat antar demand sama supply. Mana yang lebih kecil? Oh, ternyata supply berarti di sini diisi 5. Oke, supply untuk pabrik 1 habis. Di sini berarti permintaannya sudah terpenuhi sebanyak 5 sehingga di sini kita kurangi jadinya 7. Kita lanjutkan lagi ke bawah kan dimulai dari pojok kanan atas ya. Ini kan berarti yang baris 1 sudah nggak terpenuhi. Terus kolom 1 belum terpenuhi nih demandnya. Berarti kita lihat lagi pojok kiri atasnya cuma dari sini lagi ya X12 jadi 21. Mana yang lebih kecil? 7 sama 10. Nah, yang lebih kecil 7. Ya, oke ini berarti sisa 3. Oke. Nah, sekarang demandnya sudah terpenuhi si CT1. Sekarang ke pojok kiri atas selanjutnya. Oke, pojok kiri atas selanjutnya di situ ada 8 sama 3. Mana yang lebih kecil? 3. Oke, ini sisa 5. Ini sudah terpenuhi. Ini sekarang sisanya ke kiri, pojok kiri atasnya. Di sini ada 5 sama 15 berarti
Ini 10 kan sisanya. Ya udah, sesuaikan di situ. Ternyata ini sisanya jadi mau nggak mau 4 lebih kecil. Ini 6, situ 6. Nah, sehingga di sini ongkosnya atau biaya pengiriman, ongkos pengiriman itu kita punya 5 kali 2 ditambah 7 kali 2 ya. 5 kali 2, 7 kali 2. Ini berarti pabrik 1 kirim 5 barang ke kota 1. Terus pabrik 2 ngirim 7 barang ke kota 1. Gitu ya. Dan demand sama supply sudah terpenuhi semua. Dipaskan di situ. Terus kita lanjut, kita coba lihat ongkosnya. 5 kali 8 tambah 4 kali 4 tambah 6 kali 6. Oke, kita pakai kalkulator saja untuk mempermudah. Oke, 5 kali 2 ditambah 7 kali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 kali 8 ditambah 4 kali 4 tambah 6 kali 6. Oke, ongkos pengirimannya 119 di sini. Ya, ini terserah nggak. Ini ongkos ya, jasa pengirimannya ke masing-masing kota dari pabrik 1. Ternyata kita peroleh 119. Oke, ini dengan metode Northwest Corner. Sekarang kita coba dengan list cost. Oke, saya geser ke atas. Nah, untuk list cost sendiri, kita lihat mirip kayak Northwest Corner, seperti Northwest Corner. Cuma kita harus lihat biaya yang paling kecil dulu. Nah, biaya yang paling kecil di sini adalah 1. Ya, kita lihat. Dimulai dari 1 dulu. Ada lagi nggak yang lebih kecil dari 1? Oh, tidak ada. Oke, berarti kita mulai dari 1. 1 kayak tadi, kayak di Northwest Corner. Mana yang paling minimum antara demand sama supply? Oh, yang paling kecil di sini adalah 8. Ini berarti sisa 2. Ini sudah terpenuhi demand dari kota 2. Oke, kita lihat lagi ongkos terkecil selanjutnya. Terus yang terkecil berarti di sini ada 2 ya. Tuh. Sehingga dari situ kita lihat mana yang lebih kecil. Terserah mau yang mana dulu. Atas boleh, bawah boleh. Oke, kita lihat yang atas. 12 sama 5 ya. 12 sama 5, mana yang lebih kecil? 5. Oke. Pabrik 1 sudah habis kuotanya ya. Ini berarti sisa 7. Oke, masih yang terkecil selanjutnya, yang bawahnya lagi. Situ ada harga 2. Berarti mana yang lebih kecil antara demand sama supply? Ternyata 2. Ini sisa 5. Wah, kuotanya pabrik 2 sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat lagi ongkos terkecil selanjutnya 3. 3-nya ada 2 yang masih memungkinkan di situ. Oke, kita pilih yang bawah aja dulu. Sini ada 5 sama 15, yang lebih kecil adalah 5. Oke, ini terpenuhinya baru 5, berarti sisa 10. Nah, ongkos terkecil selanjutnya adalah 3 kembali. Nah, yang terkecil, oh mohon, berarti di sini sorry, ini sudah tidak bisa ternyata ya. Kuota sudah terpenuhi semua. Oke, berarti kita lihat ongkos terkecil selanjutnya adalah 4. Oke, di sini juga sudah nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat 4 ongkos terkecilnya, sisanya ada 4 sama 10. Ini otomatis 4, sisa 6. Dah, terakhir. Nah, oke, sekarang kita lihat ongkos atau biaya. Ongkos pengiriman berarti 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 8 kali 1 ditambah 5 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 6 kali 6. Oke, kita cek. 5 kali 2 ditambah
2 kali 2 ditambah 8 kali 1 ditambah 5 kali 3 ditambah 4 kali 4 tambah 6 kali 6 89. Ya, ternyata dengan metode least cost lebih ya kecil ongkosnya dibandingkan dengan northwest corner. Oke, kita lihat lagi dengan yang terakhir adalah Vogel Approximation Method atau VAM. Nah, kita perlu dengan Vogel ini itu kita perlu apa namanya itu memberikan penalti. Ini penalti baris sama penalti kolom. Oke. Nah, penalti baris sendiri adalah selisih dua ongkos terkecil. Termasuk yang kolom pun juga sama, selisih dua ongkos terkecil ya. Nah, di sini ongkos terkecilnya untuk yang pertama ini adalah ini 2 sama 3. Untuk baris pertama ya udah kita tulis aja 3 kurangi 2 itu 1. Di sini berarti 2 kurangi 1 1. Terus yang terkecil berarti 4 kurangi 3 itu 1. Kemudian yang di sini yang kolom pertama ini berarti 2 kurangi 2 0. Ini terkecil selanjutnya tuh 3 1. Ini 2. Ini 4 kurangi 3 1. Di sini 6 kurangi 5. Nah, di sini kemudian kita pilih yang memiliki penalti paling besar. Penalti terbesarnya ada ini 2. Kemudian kita isikan bagian ini supply and demand-nya adalah dengan ongkos yang terkecil terlebih dahulu. Oke, ini yang kita pilih. Nah, sehingga kita isikan kayak northwest corner tadi, mana yang paling kecil antara demand sama supply. Berarti di sini ada 8 lah ya. Ini sisa 2. Oke, berarti di sini sudah tidak bisa kita isikan karena sudah terpenuhi demand-nya. Kita lanjutkan lagi. Hitung lagi penalti baris sama penalti kolomnya. Oke. Terus di sini sekarang selisih terkecil selanjutnya adalah 5 kurangi 2 ya. 5 kurangi 2 3. Ini berarti 3 kurangi 2 1. Di sini 4 kurangi 3 masih 1. Oke, yang di sini masih sama 2 kurangi 2 0. Ini sudah nggak bisa. Yang di sini kolom 3-nya berarti 4 kurangi 3 masih 1. Di sini masih 6 kurangi 5. Nah, oke, di sini kita lihat penalti paling besar adalah ini. Sehingga kita perlu pilih dengan ongkos terkecilnya adalah yang baris 1 kolom 1. Kita lihat mana yang lebih kecil demand sama supply, ternyata yang lebih kecil supply-nya. Oke, terpenuhi. Ini sisa 7. Oke, kita hitung lagi. Berarti tadi di sini baris 1 sudah tidak bisa ya karena sudah terpenuhi. Sehingga di sini kosong. Ini 3 kurangi 2 itu 1. Di sini masih sama ya, 4 kurangi 3 itu 1. Nah, ini kolom satunya berarti 3 kurangi 2 itu 1. Ini sudah nggak bisa. 4 kurangi 3 masih 1. Ini masih 6 kurangi 5 sama dengan 1. Wah, sama semua. Udah, kita pilih bebas kalau kayak sama semua mah di sini ya. Terserah mau yang mana. Misalkan ini aja dulu deh. Kita pilih yang ini ya. Ongkos terkecilnya. Ya sudah, kita pilih di situ 2. Ini sisa 5.
Ini berarti sudah tidak bisa kita gunakan untuk perhitungan penaltinya. Kita lihat ini 0,000, ini masih 4 kurangi 3, 1. Di sini karena yang namanya baris apa nih penalti kolom tuh harus selisih 2 terkecil. Ya ini nggak bisa lagi. Ini 0, ini juga 0, ini 0, ini juga 0. Ya udah, kita isikan sisanya. Oke, di sini sisa 5. Di sini sisa 15, ya udah terkecilnya 5 kan. Oke. Terus di sini ini sisa 10 kan. Ini ada 4, ada 6. Sorry, dari sini kok 4, 6. Ini 4, itu 10, ini isi 4. Ini sisa 6. Udah pas 6. Sehingga kita lihat sekarang ongkosnya 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 8 kali 1 ditambah 5 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 6 kali 6. Oke, kita butuh kalkulator. 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 tambah 8 kali 1 tambah 5 kali 3 tambah 4 kali 4 tambah 6 kali 6, 89. Oke, kita lihat ya, dimulai yang paling atas kan northwest corner. Ternyata northwest corner sendiri itu yang paling tinggi 119 untuk biaya pengirimannya, list cost 89, vogel itu 89. Nah, itu sedikit contoh untuk metode transportasi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.